Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulinda Aprilia dari kelas 3 D4 Teknologi Rekayasa Multimedia dengan NRP 53226020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sudahkah Anda mengukur tingkat kedewasaan penerapan K3 di perusahaan. Nah, untuk latar belakangnya, di sini saya mengambil 3 poin. Untuk poin yang pertama yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3. K3 di sini adalah aspek utama dalam operasional perusahaan, terutama di sektor industri yang beresiko tinggi. Poin yang kedua yaitu data kecelakaan kerja. Di sini lebih dari 370.000 kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2023 dengan persentase 93,8% insiden yang melibatkan pekerja penerima upah. Yang poin ketiga yaitu kebutuhan penilaian kedewasaan K3. Di sini itu mengidentifikasi area perbaikan untuk meningkatkan efektivitas termasuk kesadaran dan praktiknya. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya sendiri, di sini untuk manfaatnya yaitu mengukur efektivitas dan meningkatkan kedewasaan penerapan K3 dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu panduan bagi perusahaan untuk mengembangkan sistem K3. Tujuannya sendiri yaitu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem K3 lalu meningkatkan keterlibatan manajemen dan karyawannya. Selanjutnya yaitu menciptakan budaya keselamatan yang kuat. Untuk batasan masalahnya sendiri, saya mengambil untuk fokus pembahasannya yaitu konsep tingkat kedewasaan K3, metode pengukuran, dan tantangan dalam pengukuran K3. Sektor industri yang saya ambil yaitu industri umum. Nah, untuk konsep dasar K3 di sini untuk teori terkaitnya yaitu Golden Moon Model yang mengelompokkan tingkat kedewasaan K3 dari reaktif hingga sistematis. Nah, untuk peraturan atau regulasi K3-nya sendiri itu ada ISO 45001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Selain itu ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk membangun sistem K3 yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu konsep dasar model safety maturity. Apa itu model safety maturity? Itu adalah sebuah model untuk mengukur tingkat kedewasaan K3 dalam sebuah perusahaan. Tingkat kedewasaan K3 ini itu terdapat 5, yaitu vulnerable, sistem di atas kertas, reaktif, respons setelah insiden, dan compliant, fokus pada kebutuhan, proaktif, identifikasi dan pengendalian risiko, resilient, budaya keselamatan yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu data statistik kecelakaan. Di sini terdapat data yaitu untuk sektor dengan kecelakaan tertinggi diraih oleh aneka industri dengan 22,3%. Selanjutnya yaitu perdagangan dan jasa. Di sini ada 21,4%, dan yang ketiga yaitu pertanian dan perikanan sebesar 17,3%. Nah, untuk peningkatan kecelakaan kerja di sini adalah sektor perdagangan jasa dan industri barang konsumsi. Faktor penyebab kecelakaan. Kenapa kecelakaan sering terjadi? Di sini saya menyebutkan ada 2, yaitu yang pertama, APD tidak memadai. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menyediakan APD secara lengkap. Yang kedua, yaitu pengawasan yang lemah. Kurangnya pengawasan di lapangan itu mempengaruhi penyebab kecelakaan kerja meskipun perusahaan tersebut sudah bersertifikat SMK 3. Di sini saya mengambil studi kasus, yaitu studi kasus perusahaan manufaktur. Perusahaan pertambangan nikel itu mengadopsi UK Coal Journey Model, itu berhasil mencapai tahap proaktif. Hasilnya itu penurunan insiden kecelakaan dan peningkatan kepuasan kerja. Nah, untuk bab analisa dan pembahasan, di sini saya mengambil 2 poin, yaitu pengukuran tingkat kedewasaan K3. Langkah pentingnya yaitu mengidentifikasi kelemahan dan menetapkan prioritas perbaikan. Keterlibatan karyawan itu keterlibatan dalam manajemen K3 untuk efektivitas. Selanjutnya yaitu pelatihan dan induksi. Pentingnya pelatihan itu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam mencegah kecelakaan. Budaya K3 ini itu membangun budaya keselamatan di lingkungan kerja.
Nah, dari sekian semua tadi, itu dapat disimpulkan yaitu K3 sebagai aspek yang penting. Maksudnya apa? Itu pengukuran kedewasaan K3 untuk membantu identifikasi posisi dan perbaikan sebuah perusahaan. Faktor kuncinya yaitu keterlibatan karyawan, pelatihan, dan budaya keselamatan. Nah, untuk data kecelakaannya sendiri, untuk peningkatan kecelakaan di sektor tertentu, itu mengidentifikasi itu kurangnya pendekatan yang efektif. Nah, rekomendasi-rekomendasi menurut saya yaitu prioritaskan sektor beresiko yang tinggi. Yang kedua, tingkatkan keterlibatan karyawan. Yang ketiga, pelatihan rutin. Yang keempat, evaluasi dan audit secara berkala. Yang kelima, implementasi model safety maturity. Di sini, saya memakai daftar pustaka dari beberapa sumber, mulai dari jurnal, YouTube, dan yang lainnya. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Tujuan akhir dari presentasi ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.